Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Dan tidak lupa kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Baik, sekarang kita lanjutkan tafsir surat Al-A'la. Kita sampai pada ayat ke-6. Surat Al-A'la atau Sabbihisma Rabbika Al-A'la. Sudah kita sampaikan. Surat ini termasuk yang sering kita dengar ketika sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, demikian pula dengan sholat taraweh atau pada sholat witir ketika taraweh. Maka selayaknya untuk kita lebih fokus lagi memahami dan mentadaburi surat Al-A'la ini, ya, agar kita lebih bisa khusyuk ketika salat di belakang imam yang disunahkan tadi membaca surat Al-A'la ini. Kita baca dari awal, ya, sambil kita terjemahkan. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang dia menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dia yang mentakdirkan dan dia yang memberikan petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dialah Allah yang menumbuhkan rumput-rumputan atau tumbuh-tumbuhan. Faja'alahu ghutsa'an ahwa, dan dialah yang menjadikan tumbuhan atau rumput tersebut kering kerontang. Ini yang sudah kita pelajari, ya, sebelum liburan Ramadan kemarin. Kemudian sampai kepada ayat yang ke-6, sanuqri'uka fala tansa. Kami, kata Allah, akan membacakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, Al-Quran, dan engkau tidak akan melupakannya. Kita baca langsung tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di.
Kata beliau, wa yudkar fiha ni'amahu ad-diniyah. Ini kalau kita balik ke belakang sedikit, ucapan beliau ini berkaitan dengan ayat pertama tadi, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah wahai Nabi Muhammad nama Rabbmu. Di antara cara mensucikan Allah, di antara cara bertasbih kepada Allah, yaitu dengan mengingat nikmat-nikmatnya. Dan nikmat Allah ada dua. Nikmat yang berkaitan dengan urusan dunia, dan itu yang sudah kita baca ayat-ayatnya tadi. Allah yang menciptakan, Allah yang menumbuh tumbuhan. Ini nikmat urusan dunia. Dan di antara cara bertasbih kepada Allah, yaitu dengan mengingat nikmat-nikmat Allah yang berkaitan dengan urusan agama. Dan ini yang lebih utama. Apalagi mungkin pernah kita sampaikan ucapan dari ulama salaf. Kalau tidak salah Sufyan bin Uyainah rahimahullah yang mengatakan, ma'an amallahu nikmatan alal abdi a'dhama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang lebih besar daripada Allah mengajarkan, memahamkan kepada mereka tentang kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Ini nikmat yang paling agung. Apalagi kalau kita renungkan nikmat dunia, terkadang tidak ada bedanya antara orang kafir dengan orang mukmin. Orang kafir juga diberikan nikmat dunia, orang mukmin juga demikian. Namun yang lebih istimewa yang Allah berikan kepada hambanya nikmat urusan agama. Dan di antaranya di sini yaitu diturunkannya Al-Qur'anu Al-Karim. Walihada intanallahu bi asliha wa madatiha. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan apa? Menurunkan Al-Qur'an yang merupakan sumber kenikmatan urusan agama. Bahwasanya Al-Qur'an adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang berkaitan dengan urusan akhirat, urusan agama. Wa huwa Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'anu Al-Karim yang merupakan kalam Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ini nikmat dari Allah. Jangan disempitkan, dibatasi nikmat hanya berupa urusan dunia, harta, kedudukan dan seterusnya. Namun lebih dari itu, nikmat orang itu paham agama Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, nikmat yang luar biasa. Makanya Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah memberikan nikmat atas mereka dengan apa? Diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yang mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Ini nikmat yang luar biasa. Sekali lagi, yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang, namun hanya mereka-mereka yang Allah berikan hidayah, taufik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan berpegang teguh dengan at-tauhid dan sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Faqala sanuqri'uka fala tansa. Kami, kata Allah, akan membacakan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Quran dan engkau tidak akan melupakannya. Sedikit tambahan pembahasan tentang al-khitab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, kata-kata engkau wahai Nabi Muhammad, ya, kalau dalam ayat Al-Quran ada ayat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, engkau wahai Nabi Muhammad.
itu ada 3 kategori kata para ulama. Yang pertama, ditujukan kepada Nabi secara khusus, berdasarkan dalil yang khusus tentunya. Contoh dalam surat Al-Fatah, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambi. Sesungguhnya kami, kata Allah, memberikan kepada Nabi Muhammad kemenangan untuk Allah mengampuni bagimu dosa yang lalu maupun yang akan datang. Kata-kata liyaghfira lakallah ini adalah apa? Khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, alam nashrah laka sadrak. Sungguh kami telah melampangkan dada engkau Nabi Muhammad. Ya. Ini khusus kata-kata engkau hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi kata ulama al-khitab, kata-kata engkau Nabi Muhammad memang asalnya untuk Nabi Muhammad, namun hukumnya berlaku untuk semua umat beliau. Contoh diantaranya, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alaihim. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafikin dan keraslah kepada mereka. Ini kata-kata pertama diturunkan kepada ya ayuhan nabi, tapi hukumnya berlaku juga kepada apa? Umat al-Islam, umat Nabi Muhammad SAW, tentunya mengikuti tata cara jihadnya Nabi SAW. Kemudian ada lagi kata para ulama, khitabnya ini untuk semua manusia. Ya ayuhan nasu, termasuk ke dalamnya Nabi kita Muhammad SAW. Cuma intinya tadi 2 itu. Di sini sanukriuka ini juga berlaku hanya untuk Nabi SAW. Sanukriuka, kami akan membacakan kepada engkau Nabi Muhammad falatansa, maka engkau tidak akan melupakan Al-Quran tersebut. Kita baca tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ai sanahfadhu ma auhaynahu ilaika minal kitab. Kami ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan menjaga Al-Quran yang kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad. Minal kitab. Ini sekali lagi kata ulama khusus bagi Nabi Muhammad SAW, terutama ketika awal kali Nabi SAW menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat. Tidak mungkin ada yang kelupaan. Nggak mungkin ada yang ketinggalan dari Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya, dalilnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Islam sudah sempurna. Di antaranya apa? Dengan turunnya Al-Quran secara lengkap disampaikannya kepada para sahabat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang sudah kita sering sampaikan juga, ketika haji perpisahan, Rasul mengatakan kepada para sahabat beliau, ala hal balaghtu, apakah aku telah menyampaikan semua agama, diantaranya Al-Quran? Para sahabat bersaksi, bala ya Rasulullah, ya wa ya Rasulullah. Rasul pun apa? Mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau yang mulia, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah para sahabatku telah bersaksi aku menyampaikan semua ajaran yaitu Al-Qur'anu Al-Karim di antaranya. Maka ini yang dikhususkan oleh Allah ketika Allah dengan wahyunya menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat secara komplit, lengkap, tidak ada yang kelupaan. Ini sekali lagi, di awal beliau menyampaikan Al-Quran secara lengkap, komplit, tidak ada yang kelupaan sama sekali. Ini yang wajib untuk diyakini. Jangan sampai
menuduh ada yang terlupakan. Ini yang dijanjikan oleh Allah, sanuqri'uka fala tansa wa nu'ihi qalbaka. Bahkan bukan sekedar Nabi Muhammad jadikan hafal Al-Quran, bahkan juga dipahamkan isi Al-Quranul Karim. Fala tansa minhu syai'an. Engkau Nabi Muhammad tidak melupakan sesuatu apapun, satu huruf pun dari Al-Quran. Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga sampai kiamat. Ini kabar gembira yang sangat luar biasa dari untuk hambanya, Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita sampaikan tadi. Ini khitabnya tansa sanuqri'uka, di situ Nabi Muhammad secara khusus yang Allah turunkan wahyu kepada beliau, dan beliau tidak mungkin lupa satu huruf ayat ya ketika awal kali menyampaikan kepada para sahabat beliau. Anallah sayu'allim ilman la yanfa. Dan juga demikian Allah akan mengajarkan kepada beliau ilmu, terutama tadi tentang tafsir Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, inna anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wal allahum yatafakkar. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad az-dzikra, Al-Quran, untuk engkau mengajarkannya kepada manusia. Ini yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Maknanya mimma iktadot hikmatuhu an yunsiyakahu limaslahatin wa hikmatin balighah. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah, maksudnya tadi kaidah asal, tidak mungkin Nabi lupa meskipun satu huruf ketika awal beliau menyampaikan Al-Quran secara komplit kepada para sahabat. Maksudnya secara komplit ini meskipun berangsur-angsur ya, tidak mungkin ada yang kelupaan sama sekali. Namun di sini ada pembahasan lain, kecuali yang dikehendaki oleh Allah, yaitu yang berkaitan dengan ayat yang dihapus lafadznya dan hukumnya ya di dalam Al-Quran. Yang insya Allah pernah belajar usul tafsir atau usulul fikih melewati pembahasan nasikh wal mansukh, ayat yang menghapus dan yang dihapus. Allah mengatakan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Tidaklah kami menghapus dari ayat Al-Quran kecuali kami mendatangkan yang semisal dengannya atau yang lebih baik. Karena Allah yang maha tahu kemaslahatan apa hamba-hambanya. Dan ini naudzubillah min dzalik, bukan bentuk mencela-mencela. Kalau yang mengatakan nasikh masuk mencela-mencela, kufur, bisa keluar dari al-Islam. Naudzubillahi min dzalik. Ini kata Syekh, mimma iktadot hikmatu, sesuai dengan hikmah Allah. Allah yang maha tahu kemaslahatan manusia. Jadi ada ayat-ayat, kalau mau diperinci lagi, ayat yang dihapus itu ada 3 macam, 3 kategori. Yang pertama dihapus lafadz dan hukumnya, sehingga apa? Tidak diketahui lagi apa ayat tersebut. Dan yang diantaranya yang dimaksud oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kecuali yang dikehendaki oleh Allah untuk dilupakan atau untuk Allah melupakannya ya terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah menghendaki ayat itu dihapus. Sekali lagi sesuai dengan ilmunya Allah dan hikmahnya, dihapus lafadznya dan juga apa? Hukumnya. Ada pula kategori ayat yang dihapus lafadznya namun hukumnya masih berlaku.
Ayatnya, lafadznya tidak ada dalam Al-Quran, cuma berlaku hukumnya. Contohnya kata ulama, ayat tentang hukum rajam bagi pezina yang sudah menikah. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat, seperti yang diriwayatkan juga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dulu ada ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakalan minallah. Laki-laki dan perempuan yang sudah menikah kemudian mereka berzina, farjumuhuma, rajamlah, lempari mereka dengan batu. Ayat itu lafadznya tidak ada sekarang dalam apa? Mushaf. Dulunya ada, dibaca oleh Rasul, namun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala lafadznya, namun hukumnya tetap apa? Masih berlaku sampai hari kiamat. Ini dihapus lafadznya, hukumnya masih apa? Berlaku. Ada pula yang ketiga, ayat yang dihapus hukumnya namun lafadznya masih ada. Lafadznya masih ada, tapi apa? Hukumnya sudah tidak berlaku. Wallahu alam. Di antara contohnya tentang wasiat ya bagi ahli waris. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan atas kalian atau salah seorang di antara kalian, kalau salah seorang di antara kalian dalam keadaan sakaratul maut menulis wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat. Menurut sebagian pendapat ulama, dihapus ayat ini hukumnya oleh sabda Rasul, oleh sunnah Rasul, la wasiyata lil waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Wallahu alam. Ini intinya ada ayat-ayat yang memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad lupa. Ya, sekali lagi ini berkaitan dengan ayat yang nasikh dan mansukh atau ayat yang dimansukh. Bukan ya maknanya kecuali yang dikehendaki oleh Allah, Nabi Muhammad ada yang kelupaan ketika menyampaikan pertama kali Al-Quran kepada para sahabat, tidak ya. Secara hukum asal tadi secara komplit sudah disampaikan semuanya oleh Rasulullah SAW, Al-Quran tersebut kepada para sahabat, tidak ada yang kelupaan sama sekali ya, kecuali tadi ayat yang nasakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula pendapat ulama yang mengatakan illa masya Allah, kecuali Nabi Muhammad itu lupa ayat Al-Quran kalau dikehendaki oleh Allah. Ini setelah Rasul menyampaikan semua ayat-ayat Al-Quran secara komplit. Kemudian suatu saat beliau apa? Lupa. Ya, seperti misalnya kalau ada imam membaca ayat salat yang jahar, terkadang apa? Lupa. Ini pernah terjadi kata para ulama, Nabi lupa ya suatu ayat ketika beliau apa? Salat. Dan ini ada hikmahnya. Sekali lagi anak tekankan, itu setelah Rasul menyampaikan semua ayat-ayat Al-Quran secara apa? Komplit. Ya, setelah itu ketika suatu saat Rasul salat jahar, Rasul apa? Lupa sebuah ayat Al-Quran. Dan ini ada hikmahnya kata para ulama, yaitu menunjukkan Nabi Muhammad itu manusia biasa, bisa lupa. Sebagaimana beliau lupa rakaat salat. Ini menunjukkan beliau abdun, basyarun, manusia biasa, hamba Allah. Nabi Muhammad bukan Tuhan, bukan Rabbul Alamin, bukan Al-Ma'bud, bukan sesembah. Itu diantara apa? Hikmahnya. Rasul meskipun manusia yang paling mulia, tetap statusnya sebagai basyarun mislukum yuha ilai. Maka tidak boleh Nabi Muhammad disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui yang dijaharkan, yang ditampakkan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Maknanya
wa min dzalik annahu ya'lam ma yuslih ibadah. Redaksi ayat ini berkaitan dengan tadi ayat-ayat yang dinasakh, dihapus oleh Allah. Bahwasanya Allah mengetahui kemaslahatan bagi apa? Hamba-hambanya ketika dihapus suatu hukum. Ini berkaitan dengan apa? Kemaslahatan manusia. Sekali lagi ini bukan kepelin-pelanan, kemincilan-mincilan. Naudzubillah min dzalik. Ini sesuai dengan apa? Kemaslahatan hamba-hambanya. Seperti yang kita sampaikan, ini sekedar mencontohkan, mendekatkan kepada pemahaman walillahil masalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Dalam kehidupan manusia saja, seperti yang kita sering contohkan, seorang bapak ketika melihat anaknya masih SMP, tentunya dilarang dia naik sepeda motor di jalan raya. Ya, karena yang belum apa? Waktunya. Kalau dia nekat pakai sepeda motor dimarahi. Betul enggak? Tapi ketika dia sudah kuliah malah apa? Dimarahi kalau nggak pakai sepeda motor. Kenapa? Karena memang sudah apa? Waktunya. Demi kemaslahatannya. Biar kemana-mana apa? Bisa mandiri. Ini bukan mencela-mencela. Sesuai dengan apa? Ya, kondisi sang anak tersebut. Walillahi mathaul a'la. Naudzubillah min dzalik. Kalau sampai dikatakan ayat Al-Quran yang dinasakh, dimansuh itu mencela-mencela. Naudzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi hati-hati dengan ucapan kufur tersebut dan yang mengucapkannya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa min dzalik annahu ya'lam ma yuslih ibadah. Dia Allah yang Maha mengetahui apa yang baik bagi hamba-hambanya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latifu al-khabir. Dan ini juga berkaitan dengan pembahasan ayat-ayat sebelumnya. Allah alladzi khalaqa, Allah yang menciptakan manusia. Dan penciptaan makhluk sesuai dengan ilmunya Allah. Kata para ulama, Allah ketika menciptakan langit dan bumi sesuai dengan apa? Ilmunya. Makanya Allah berfirman, "Walladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma." Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Apa hikmahnya? Untuk kalian mengetahui Allah itu maha kuasa dan Allah itu ilmunya meliputi segala-galanya. Jadi ilmunya Allah meliputi diantaranya apa yang baik bagi hamba-hambanya. Diantaranya syariat Islam. Ini semuanya demi kebaikan hamba. Dakwah tauhid yang disampaikan misalnya oleh Rasul SAW ini demi kemaslahatan umat. Kenapa kok mulai dengan tauhid? Demi kebaikan umat. Karena nggak ada artinya sholat, puasa, zakat tanpa apa? Semua demi kemaslahatan hamba. Ini sekali lagi yang wajib diyakini. Semua syariat Allah itu di atas al-ilmu. Maka seorang muslim muslimah wajib betul-betul tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ai falidzalika yasra'u ma'arad wa yahkum bima yurid. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan apa yang Dia kehendaki dan menghukumi sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ini kalau mau diperinci lagi berkaitan dengan iradah asyariyah. Allah menghendaki ya sesuai dengan kehendaknya yang syariah, artinya yang pasti Allah apa? Cintai, karena kehendak Allah ada 2, kehendak kauni dan kehendak apa? Syar'i. Kemudian ayat yang berikutnya yang ke-8, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberikan taufik kepada engkau Nabi Muhammad dalam menggapai kemudahan. Wa hadhihi aidan bisyaratun ukhra. Ini kabar gembira juga dari Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada kita semuanya. Annallaha yuyassir rasulahu sallallahu alaihi wasallam lil yusra fi jami umurihi. Bahwasanya Allah memudahkan ya bagi Nabi kita Muhammad SAW segala urusan beliau. Wa yaj'al syar'ahu wa dinahu yasiran, dan menjadikan syariat Nabi Muhammad semuanya itu mudah.
Ini salah satu ciri khas Islam. Al-Islam dinul yusr, agama yang mudah. Seperti yang mungkin sering antum dengarkan ketika puasa kemarin, ketika bulan suci Ramadan, ayat yang berbunyi apa? Nah, faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Barang siapa yang dalam keadaan sakit atau musafir, maka boleh dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, namun wajib mengganti di hari yang lainnya. Kemudian Allah katakan yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki apa? Kesulitan. Agama Islam semuanya itu mudah. Cuma kalau ada yang mengatakan ini susah, ini sulit, itu karena hawa nafsunya. Ya, sebagaimana Allah mengatakan laqad yasanal Qur'ana lidzikri, sukai memudahkan Al-Qur'an untuk apa? Dipelajari. Sebetulnya mudah, cuma karena hawa nafsu kita yang menghalangi untuk apa? Kita belajar Al-Qur'an, untuk kita apa? Memahami Al-Qur'an. Semua syariat Islam itu mudah, dan Allah sekali lagi Al-Khabir, Allah yang maha tahu. Cuma tadi yang menjadikan sulit hawa nafsu kita ataupun asyaitan, ya, baik dari jin maupun ya al-ins. Wa nuyassiruka lil yusra wa hadi aidan bisyaratun ukhra anna Allah yuyassir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil yusra fi jami' umurihi wa yaj'al syar'ahu wa dinahu yasiran. Meskipun ikhwani fillah, kata para ulama, kemudahan yang diberikan kepada Rasulullah SAW bukan berarti tanpa halangan dan apa? Rintangan. Ketika Rasul berdakwah kepada tauhid, untuk manusia menyembahnya kepada Allah, dicaci maki, dilempari kotoran ternak. Ini sekali lagi ada ujian. Bukan artinya mudah itu mulus, lancar, jaya terus, tidak. Namun setelah mendapatkan kesulitan tersebut, pasti Allah berikan apa? Kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ya, demikian pula dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala pasti ada ujian dan cobaan, namun pada akhirnya akan memperoleh kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk bisa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para as-salafus saleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.